Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ya. Selamat siang semuanya, teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini ya, gue akan ngebahas mengenai project PauSwap atau PauChain ya, yang beberapa hari yang lalu ada beberapa subscriber Didi atau teman-teman komunitas Didi yang merequest, Bang, tolong bahasin PauSwap lagi atau PauChain. Oke, jadi memang saat ini mendekati kuartal 4 ya, yang dimana janji dari PauSwap itu nantinya akan meluncurkan kalau nggak salah tes beta testnetnya. Jadi nanti bakal gue lihat ya perkembangan PauSwap atau PauChain itu seperti apa. Nanti akan kita cek bareng-bareng, teman. Ya. Jadi seperti biasa ya, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa nih kalian yang buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe, kalian tinggal subscribe dulu, teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, teman. Oke, dan pastinya kalian akan mendapatkan informasi terupdate dan terbaru ya seputar news-news cryptocurrency dari Didi Channel. Oke. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nih belum gabung di grup Telegram ya, silahkan gabung. Karena apa? Di sini setiap harinya gue akan share mengenai informasi-informasi serta sentimen-sentimen seputar cryptocurrency, teman ya, terupdate. Jadi gue pastiin kalian nggak bakal ketinggalan mengenai updatean news cryptocurrency, teman. Dan kalian juga bisa sharing ke gue ya dan teman-teman lainnya di grup Telegram gue, teman ya. So, nah, tunggu apa lagi ya? Untuk link joinnya gue sediain di kolom deskripsi, teman ya. Semoga grup ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke? Dan kalau kita lihat ya, langsung aja kita pantau-pantau, teman ya. Kalau kita lihat memang untuk cryptocurrency saat ini udah tembus di target gua untuk BTC kenaikannya di sekitar 40 sampai 41. Nah, saat ini Bitcoin udah di 41.355, teman-teman. Oke? Dan rata-rata untuk market crypto saat ini ya terbilang hijau royo-royo lah, bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman ya, untuk ETH aja udah lebih dari 2.100 ya. Sekarang di 2.242. Ya, amazing banget lah pokoknya, teman-teman ya. Dan masih tetap, teman ya, untuk narasi saat ini yang berkembang itu masih seputar persetujuan ETF, karena memang itu sangat dinanti-nanti oleh para bukan para ya, oleh dunia cryptocurrency ya, lebih tepatnya. Karena apa? Karena memang ketika nantinya ETF disetujui itu merupakan sejarah pertama kalinya ya, teman-teman. ETF itu nantinya nge-support Bitcoin gitu loh, teman-teman. Oke. Apakah market ini katanya mendekati akhir tahun, Bang? Katanya merah, koin hijau. Nah, sekarang kan akhir tahun masih lama, cuy. Ya, mudah-mudahan sih gue berharapnya akhir tahun itu ada koreksi gitu, teman. Jadi kita bisa ngumpulin aset jagoan-jagoan kita itu lebih banyak lagi gitu loh, teman ya. Kalau kalau lagi ngaceng kayak gini ya, ya kita mau nggak mau harus menunggu gitu, teman ya. Mungkin saat ini banyak yang bisa udah TP gitu, teman ya, karena kenaikannya udah lumayan banget, teman. Oke. Dan kalau kita lihat juga ya dari coin market cap saat ini untuk Fear and Greed Index itu naik ya, teman ya. Artinya untuk tingkat ketakutan ya daripada investor atau pemain cryptocurrency udah menurun ya, saat ini lebih cenderung ke faktor serakah ya, teman ya, greed index, teman ya. Dan terlihat banget ya di sini untuk 24 jam aja Bitcoin udah naik 5%. Ya, jadi ini kenaikan yang cukup lumayan banget ya, sekelas Bitcoin naik 5% tuh cukup lumayan banget lah gitu, teman. Oke. Dan rata-rata ya dalam kurun waktu 7 hari kalau gue pantau saat ini untuk altcoin yang performanya cukup lumayan bagus ya, ada Dogecoin di sini ya, yang tumbuh hingga 11%, dan ada Solana yang tumbuh hingga 13,41% ya. Oke, teman. Oke, sebelum kita bahas ya untuk mengenai update news mengenai PauChain dan PauSwap, teman. Ya, di sini ada kabar juga nih, teman ya, bahwa di bulan-bulan sebelumnya gue udah nginfoin ya bahwa Coinbase itu pernah ya ditunjuk menjadi salah satu kandidat kustodian, teman ya, oleh banyak manajer aset ya, teman ya. Kan banyak tuh yang ngajuin ETF spot Bitcoin ya. Ada Fidelity, ada apa? BlackRock ya, Vanek, Fidelity, Bitwise, dan masih banyak lagi teman-temannya ya. Nah, kebetulan kemarin kan ada 12 kandidat nih yang dikatakan menjadi kustodian lah intinya, teman, untuk pengamanan ETF ini, teman ya. Tapi di antara 12 itu, teman ya, Coinbase itu telah mendominasi layanan ETF Bitcoin utama, cuy. Wow, ini cukup fantastis, teman ya.
Padahal sebelumnya untuk saingan Coinbase tuh ada BitGo, teman ya. Tapi katanya di sini BitGo telah menghilang dari perbincangan katanya teman. Jadi banyak manajer-manajer aset yang memilih kustodiannya itu lewat pertukaran Coinbase, teman. Mengingat kita tahu Coinbase itu adalah pertukaran top 2 ya setelah Binance gitu teman ya. Pantes lah untuk namanya itu nge-up gitu teman ya. Oke. Dan gua rasa ketika nantinya memang ETF itu disetujui dan Coinbase berhasil menjadi kustodian ya, teman, ya kustodian service ya dari perusahaan-perusahaan manajer aset tersebut, gua rasa token-token atau koin yang berkaitan dengan Coinbase itu akan terkena dampaknya ya teman ya. Oke. Koin apa aja itu bang? Kalian riset sendiri teman. Kalau gue bahas di sini pasti lama ya waktunya gitu teman ya. Di sini ya layanan penitipan ya adalah bagian penting dari aplikasi ETF Bitcoin ya, dan Coinbase telah dipilih oleh 9 dari 12 calon penerbit teman ya. Jadi dari 12 calon penerbit teman ya, itu 9 tuh udah memilih Coinbase semua gitu teman ya. Dan di sini katanya BitGo kustodian kripto besar ya telah ditinggalkan, namun CEO BitGo Mike Belsey mengatakan dia telah melakukan pembicaraan dengan penerbit ETF ya. Jadi bukannya nggak dipilih ya untuk BitGo sendiri, tapi lebih banyak yang memilih Coinbase daripada BitGo. Intinya seperti itu. Dan info ini sebenarnya udah gue update juga ya di grup Telegram gue. Kalau nggak salah tadi pagi ya, itu udah gue update kok teman ya mengenai info seputar Coinbase ini gitu teman. Ini nih sebentar. Nah ini ya, Coinbase Dominate AS ya, Bitcoin Spot ETF Custodian teman ya. Jadi ada beberapa ya manajer aset yang benar-benar rata-rata nih ya memilih Coinbase teman ya sebagai custodian service-nya ini teman. Oke, intinya seperti itulah ya. Jadi cukup good banget lah info ini menurut gue pribadi, gitu teman. Ya. Oke, next selanjutnya gue akan coba ngepantau Pau Chain ya, atau rantai Pau Swap lah bisa dibilang teman ya. Kemarin di updatean gue sebelumnya, Pau Chain ini atau Pau Swap ini kan udah nge-rebranding logonya. Kalian bisa lihat sendiri, nggak hanya logo sih sebenarnya. Jadi beberapa projectnya atau tampilan websitenya itu udah diperbarui semua. Kalau untuk branding ya, branding kan kalau dulu dia logonya kayak kaki anjing ya temen ya, telapak kaki anjing gitu. Dan saat ini udah logonya seperti ini gitu temen ya. Jadi di rebranding, dan dia juga sudah ngerombak tampilan websitenya. Jadi cukup keren banget ya, cukup profesional banget teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya untuk tampilan website ini cukup keren. Dan ini sudah ini ya teman ya, gue review kalau nggak salah ya di bulan-bulan lalu gitu teman ya. Jadi nggak hanya itu ya, nggak hanya tampilan websitenya, mereka juga telah mengupdate mengenai pertukaran agregatornya gitu ya, pertukaran agregator V2 ya, itu udah diupdate juga kemarin teman ya. Dan kalau kita lihat juga ya, kita scroll ke bawah ya dengan supply micin seperti Shiba Inu ya, cuma bedanya kalau Pouch ini satu token untuk all ekosistem ya. Kita melihat ekosistemnya cukup banyak banget ya untuk si Pau ini teman. Nah untuk updatean terbarunya temennya, ini kan seperti yang udah gue sampaikan di live streaming atau di video gue kemarin, kuartal 4 2023 mereka tuh katanya akan meluncurkan testnet beta layer 2-nya. Kalau alpha beta ya, alfanya ya, alpha testnetnya itu kan udah di uji di apa namanya bulan-bulan lalu ya, itu udah gue bikin video teman. Tapi katanya untuk sekarang dia akan luncurin ya testnet beta blockchain layer 2-nya. Nah, gue rasa ini yang sangat-sangat dinanti atau sangat-sangat ditunggu oleh komunitas Pau ya. Dan untuk hasil certik ya, ini sepertinya menurun, tapi overall ya, kalau kita lihat secara grafiknya ini, teman ya, ini masih cukup bagus lah, teman ya, untuk hasil certiknya. Di mana info ya, desas-desusnya, kan untuk verified KYC-nya, ya, itu kan dia masih silver kalau nggak salah ya, teman. Sebentar, gua akan cek di websitenya ya, sebentar. Nah ini nih ya, KIC-nya itu dia masih silver. Nah ini katanya nunggu 86 hari kalau nggak salah ya, itu akan direview lagi.
Bahkan kemarin sempat dari beberapa anggota PausSwap ya membicarakan hal ini. Apakah nantinya katanya ya, apakah nantinya ketika KYC ini menjadi gold ya, itu akan berdampak untuk peringkat certik PausSwap ya, jelas pasti berdampak. Nah, bahkan dari komunitasnya itu bilang, wah ini nantinya PausSwap bisa nanti peringkat 5 atau enggak 3 dari certik gitu ya teman-teman ya, mengenai segi keamanannya ya teman-teman ya. Nah, untuk KYC certik ini buat apa sih fungsinya, Bang? Sebenarnya ini udah gue jelasin juga ya di grup Telegram. Kemarin juga sempat ada kok yang tanya seperti itu ya. Apa sih bedanya KYC silver, ya perunggu dan gold ya? Gue kemarin udah sampaikan ya bahwa untuk lencana ya, bisa dibilang itu lencana certik itu di apa namanya? Dimaksudkan ya untuk transparansi timnya. Jadi artinya semakin tinggi lencana yang diperoleh suatu proyek kripto ya di Certik, maka semakin transparansi informasi yang mereka berikan. Artinya semakin transparansi berarti semakin terbuka, aman lah teman ya untuk komunitas teman. Ya, makanya banyak-banyak investor kripto yang mencari koin-koin yang micin masih under value, ya mereka harus mencari chartiknya yang cukup bagus gitu ya. Karena chartik itu kan meliputi audit banyak banget ya, nggak hanya smart contract dan lain-lain ya. Bahkan timnya aja juga diaudit itu untuk chartik. Ya, nggak salah chartik saat ini menjadi salah satu audit top one ya di dunia cryptocurrency gitu teman. Oke. Nah, kabar terbaru ya, nggak usah lama-lama teman. Kabar terbarunya dari si PausSwap ini gue kutip dari akun Delomiro ya. Ini adalah salah satu bisa dibilang komunitas inti ya, tim ya, bisa dibilang tim dari si PausSwap ini gitu teman ya. Dimana Dolomiro ini adalah salah satu mantan tim Shiba Inu ya yang dikill oleh Satoshi Kusama. Artinya ada beberapa tim Shiba Inu yang dikill ya dari Shiba Inu ya, tim Shiba Inu itu ya mungkin beda visi gitu teman ya. Gara-gara kalau nggak salah itu permasalahan Satoshi Kusama yang menjadikan bond sebagai biaya gas fee dari Shibarium ya. Jadi itu makanya dia menciptakan proyek sendiri dan saat ini mereka berusaha untuk kayaknya itu menyaingi Shibarium ya, karena sebentar lagi PausSwap atau PausChain ini mendirikan layer 2 ya, bukan mendirikan ya teman ya. Sebentar, karena saat ini udah didirikan cuma masih dalam mau beta testnetnya ya, dimana satu token ya atau bakalnya itu nanti satu koin itu satu all untuk semua ekosistem, intinya seperti itu. Kalau di SIP kan banyak token untuk ekosistem ya, ada metaverse pakai ini, untuk komunitas pakai ini ya, untuk bond dipakai untuk biaya gas fee, untuk Shiba Inu cuma di biaya apa namanya pembelian tanah di metaverse dan token komunitas ya. Jadi kan banyak sekali token yang diciptakan oleh ekosistem Shiba Inu. Nah, di sini untuk utility dari PAU sendiri itu untuk seluruh ekosistemnya pakai PAU nantinya, teman. Oke, jadi itu adalah kelebihan. Nah, baru-baru ini ya 15 jam yang lalu gue kutip dari akun Delomiro ya, katanya beberapa diperbarui oleh Steve ya. Steve ini adalah pengembang dari si PausSwap ya atau PausChain. Katanya bagaimana pendapat kalian? Steve blockchain khusus sudah siap katanya. Ini ada sertifikat dan hacked club ya teman. Pemeriksaan akhir pada bagian lain sedang berlangsung. Ikuti PausChain dan bergabunglah di Telegramnya. Oke, jadi kalau kita lihat teman ya, kalau kita lihat di sini, sebentar white teman ya, agak sedikit lemot cuy. White. Nah ini ya teman ya. Jadi di sini 2 day ya atau 2 hari yang lalu ini ada beberapa pembaruan ya, ada arsip blockchain ya, chain, ada konsensus, ada kontrak ya teman, ada break di sini ya untuk pembaruannya ini baru beberapa hari yang lalu yang di-share oleh Dolomiro ya, akun X dari Dolomiro ya, ini dimana salah satu tim inti lah bisa dibilang seperti itu teman ya. Nah kalau kita lihat dari ini ya updatean terbarunya ya dari developer si apa namanya si PausSwap yang dilihat di GitHub ya. Ini ada blockchain, ada konsensus, ada kontrak, ada break. Ini nggak jauh-jauh dari teknologi blockchainnya ya untuk updateannya. Jadi gue bisa berasumsi seperti ini karena memang mereka kan terakhir akan berjanji ya akan meluncurkan testnet beta layer 2 blockchain dari si PausSwap ini yang bernama PausChain gitu. Mana gue rasa
setelah gue melihat updatean ini, nggak lama lagi nantinya akan ada testnet beta untuk Pauchain Layer 2, teman ya. Jadi kita tinggal nunggu aja nih ya. Katanya sih di kuartal 4 nih, kan akhir bulan nih cuy. Akhir bulan, masih bulan, tanggalnya muda ya. Gue rasa nggak lama lagi nih nantinya akan diluncurkan testnet beta dari Pauchain Layer 2 cuy. Dan gue rasa itu akan nantinya menimbulkan dongkrakan tersendiri untuk harga si Pau Swap atau Pauchain ini. Tapi kalian tetap dior ya, dior masing-masing ya. Ini gua hanya pure memberikan informasi terhadap kalian semua. Ya, jadi untuk keputusan itu tetap ada di tangan kalian masing-masing. Dan di sini juga sebenarnya udah gue share juga ya di grup Telegram ya. Jadi setiap ada updatean tuh kadang gue juga share kok ya di grup Telegram ini, teman ya. Sebentar gue akan cari ya di grup Telegram. Tadi ada kok. Udah gue share mengenai updatean si Pau ya teman ya. Nah ini nih ya updateannya teman. Ya ini udah gue share nih ya mengenai updatean Pau. Gue suruh pantau ya teman ya. Karena ini udah kuartal 4 cuy ya. Jadi sebentar lagi peluncurannya itu sebentar lagi gitu teman. Untuk testnet beta. Jadi kita pantau-pantau aja ya. Oke. Oke, tidak, kita udah lihat chartiknya ya. Untuk apa namanya? Untuk websitenya juga cukup keren banget lah, teman ya. Sebentar. Kalau kita cek di sini untuk Pauchain ya, teman ya. Jadi gue rasa kalau lihat dari tampilan websitenya, projectnya, serta hasil chartiknya, ini sangat berpeluang banget ya, teman. Kalau menurut gue pribadi ya, berpeluang banget membuka pintu untuk ke Rp1. Tapi ini bukan FOMO, kalian jangan FOMO. Ini menurut pandangan gue pribadi, teman ya. Jadi buat kalian, yang bener bang, mau terserah lu ya teman. Ini menurut pandangan gue. Dan kalian, gue pastiin harus jor. Kalaupun kalian tertarik ingin masuk, pakai uang dingin, cuy. Ya, jangan sampai uang panas kalian pakai. Bahaya itu, cuy. Nah, ini adalah tampilan dari Pau Ecosystem ya, atau Pauchain. Ya, ini pernah gue review juga mengenai Pauchain Layer, Blockchain Layer 2, teman ya. Dan dia juga akan nantinya bisa memiliki Layer 3 juga, gitu, teman. Dan dia juga memiliki Pau Aggregator ya. Menurut gue pribadi ini hal-hal yang menurut gue bisalah ya ngebuka pintu ke Rp1 untuk Pauchain ini. Tinggal tergantung ya untuk pembakarannya nanti ya temen ya. Katanya sih dengar-dengar untuk hasil ya, sebagian hasil dari agregatornya itu dipakai untuk burn ya, dengar-dengar seperti itu. Ya kan nih, jangkauan universal solusi lapisan 1, 2, 3 menghubungkan berbagai rantai. Ya teman. Nah ini nih. Dia juga ada nantinya ada Pau scanner juga ya, transaksinya juga ya, karena memang Pauchainnya masih beta testnet ya, yang belum diinfokan lagi. Untuk infonya kita tunggu aja, kayaknya sih bentar lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih kita bisa lihat ya nanti pantauan ada beberapa transaksi atau bagaimana, atau ada book gimana ya, kita saksikan sebentar lagi gitu teman-teman ya. Untuk saat ini gue masih tetap pantau kok ya, tetap pantau. Jadi buat kalian yang belum gabung di grup Telegram, silahkan gabung. Nanti kalau ada info terbaru mengenai Pauchain pasti gue share di situ. Oke teman-teman ya. Dan kalau gue lihat ya teman ya, di sini gue masuk di apa namanya Get.io untuk ngepantau market dari Pau Swap ini. Ya sebenarnya ini udah gue analisa juga ya mengenai Pau Swap, di mana dia ngebentuk pola cup and handle ya. Kalian bisa lihat sendiri dia ngebentuk top yang sejajar ini ya. Ini pola cup and handle yang menyebabkan dia mengalami penurunan. Nah penurunannya ini dia kan kemarin terakhir yang ngebentuk support di area 0,008 dan dia sudah berhasil naik lagi gitu teman ya. Jadi kalau gue lihat ya dari segi volume transaksinya saat ini banyak pembelian, meskipun rata-rata pembeliannya itu masih cukup kecil, tapi intinya saat ini banyak pembelian daripada penjualan. Dan kalau gue lihat juga dari apa namanya ini RSI ya, dia udah hampir ke batas bawah ya. Jadi masih ada kemungkinan dia turun, habis itu ke bawah, habis itu ke atas ya, naik ke atas, mantul ke atas gitu teman. Jadi kalau gue rasa seperti itu ya. Karena ini dia turun ya, gue rasa nanti akan gini. Nah, ya, jadi turun sedikit lagi dan dia akan ke atas. Ya, kalau gue lihat dari pergerakan RSI. Dan kalau gue lihat nih ya, kalau gue lihat dari segi MACD-nya, ini sudah ngebentuk apa namanya? Ini ya, ngebentuk persilangan ini, teman ya. Ya, golden cross-nya MACD lah, bisa dibilang, teman. Ya, jadi ini ngebentuk persilangan. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, setelah mereka ngebentuk persilangan apa yang terjadi ya di sini persilangan. Dia akan up ya. Gue rasa ini juga akan nantinya sama up, dan ini udah mulai kebentuk ya teman ya. Untuk candle konfirmasi kenaikannya gitu teman.
Jadi gue rasa ini tinggal tunggu aja ketika nanti mereka mengumumkan beta testnet, gue rasa akan ada lonjakan untuk pause swap ini, teman-teman ya. Dan kemarin juga gue analisa untuk pola mungkin ya pergerakannya akan seperti ini, gitu teman-teman ya. Yang akan seperti ini untuk kenaikannya, gitu teman-teman. Nah, buat ngemastiin lagi ya untuk kenaikannya mungkin ya area terdekat yang akan dia capai itu di mana? Gue rasa dia akan ke arah 0,382 sampai 618 teman-teman ya. Jadi gue rasa dia akan ya kenaikan terdekatnya itu akan ke arah sini nih teman. Bentar. Nah gue rasa akan ke arah sini ya. Ini area 0,618 sampai 0,382 Fibonacci ya. Jadi di area-area sini nih. Di area sekitar nih gue kasih label juga ya. Jadi biar enak. Ya 12 ya 0,00012 ya. Atau mungkin area terdekatnya di sini nih 0,00010 798 teman ya. Oke, jadi ini gue rasa di rate kedua ini ya area terdekat yang nantinya mungkin akan dicapai oleh si pause swap atau pause chain. Oke, jadi itu tadi informasi yang gue infoin ya ke teman-teman semua. So di sini tetap ya ada yang namanya disclaimer on ya bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing di sini. Dia hanya memberikan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di acara video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke? So, buat kalian yang mungkin ada pendapat pribadi atau pendapat lainnya mengenai pause swap, kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau langsung gabung di grup Telegram untuk menanyakan hal tersebut. Oke? Sekian dulu ya. Salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.